semuanya dan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih pada kesempatan ini. Kita anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat? Baik, baik Pak Guru. Sehat, Pak. Semua teman-teman ada yang tidak hadir kah hari ini? Ada Bu, ada Pak. Siapa? Ya, Jono tidak ada ya, Jono ya. Jono neneknya meninggal, Pak. Iya, mudah-mudahan neneknya diampuni dosanya dan juga diberikan ketabahan untuk keluarganya. Baik anak-anak, sebelum berlanjut, silakan ketua kelasnya ya, untuk memimpin doa. Silakan Jul Karman. Baik, terima kasih Pak Guru. Teman-teman, sebelum kita mulai proses belajar mengajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Kita hari ini akan melanjutkan untuk pembelajaran teks yang berikutnya. Setelah kemarin kita mempelajari teks eksposisi dan juga teks LHO, laporan hasil observasi. Kali ini karena kita sudah kelas 10 SMA di semester ganjil ini, kita akan masuk pada teks yang ketiga. Ada yang tahu kira-kira teks apa? Belum ya? Oke, padahal itu anak-anak, oh bisa jadi ya. Anak-anak padahal kita bisa melihat yang ada di buku paket kita untuk yang kelas 10. Teks apa kira-kira ada yang bisa menebak? Ayo, kita akan mempelajari teks anekdot. Iya. Negosiasi Pak. Seru itu Pak, anekdot. Ada yang sudah pernah membaca anekdot? Pernah Pak? Pernah ya. Ada yang pernah nonton anekdot? Belum. Ya, belum. Belum, Pak. Kita dulu di Metro TV ada acara namanya Sentilan Sentilun. Itu termasuk anekdot atau bukan ya? Mungkin ada yang pernah nonton. Ya, atau dalam pidatonya siapa itu komedian yang ini juga terkenal ya. Itu termasuk anekdot atau bukan kira-kira? Ya. Teks anekdot ya. Jadi ada yang sudah bisa menerka-nerka apa kira-kira teks anekdot ini ya? Tadi ada yang mengatakan menarik. Teks anekdot, teks lucu ya Pak ya? Cerita lucu, benar sekali. Baik, ada lagi? Yuni? Biasanya untuk menyindir Pak. Untuk menyindir, betul sekali. Sudah lengkap Pak. ini ya. Jadi ya. Iya, Pak. Itu kalau di TV One itu ada ya Pak ya yang muncul cerita lucu, apa sindiran itu Pak? Kalau setelah berita namanya? Itu ya Pak ya? Nah, Bang One ya, kira-kira? Oh, Bang One. Iya Bang One Pak. Ada gambarnya gitu. Baik. Anak-anak, rupanya kalian tidak asing dengan teks maka pada kesempatan ini kita akan mempelajari teks anekdot. Baik, anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita punya tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama, setelah mengikuti pelajaran, tentunya kita bisa menafsirkan makna tersirat, ya. Tahu ya anak-anak makna tersirat ya, pesan yang disampaikan di dalam teks tersebut. Yang kedua, kita juga akan menyimpulkan makna tersirat dari teks anekdot, ya. Baik, itu ada dua tujuan pembelajaran yang pada kesempatan ini akan kita capai. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita bisa mencapai pada tujuan pembelajaran tersebut ya. Anak-anak silakan pada kesempatan ini kalian bisa berkelompok ya, bisa menghitung jumlahnya ada berapa orang itu. Itu adalah prinsip kerja kelompok. Jadi semuanya harus berperan. Kalau ada satu pulpen dipegang orang 5, artinya kita akan bagi kelompok. Di sini ada 2 kelompok ya, silakan bagi ditentukan anggotanya. Untuk ketuanya Bapak tunjuk. Ketua yang pertama kelompok 1-nya Dewi dan ketua kelompok 2-nya saya minta Rizka. Ya, silakan nanti atur teman-temannya untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak. Kita coba amati anak-anak. Ini ada gambar ya. Ada yang bisa memberikan komentar kira-kira anak-anak? Ada gambar badannya, kemudian kepalanya, ada kacamatanya, ada tulisan. Coba ada siapa satu yang bisa satu atau 2 yang bisa memberikan apa namanya mendapatkan informasi dari gambar itu, silahkan. Yang baju hitam perutnya gendut Pak, itu tukang makan uang hitam. Mungkin. Makan uang, betul. Nah,
Uangnya disalahgunakan, Pak. Oh, uangnya disalahgunakan. Baik. Anak-anak, itu menarik sekali kalau kita cermati. Ada tulisan gedung DPR, ya gedung baru DPR. Kemudian ada angka 1,6 triliun. Wih, banyak tidak ya ini ya? Kira-kira? Banyak, Banyak, Pak. Oh, ini digunakan untuk membangun apa? Gedung? Gedung DPR. Lalu di bawah sini, anak-anak bisa kita lihat. Ada rakyat ini, simbolnya dengan anak kecil. Dia apa yang mereka yang dikatakan? Ruang tidur baru. Oke. Ada yang bisa menghubungkan tidak dengan realitanya kira-kira? Tidur pada saat rapat, Pak. Ini unik, ketahuan sering nonton sidang paripurna ya. Ada yang tidur pada saat rapat paripurna. Pak. Menurut kalian sayang tidak sih dibangunkan dengan biaya mahal tapi di sana hanya tidur anak-anak? Sayang, Sayang lah, Pak. Oh, iya. Kira-kira kita bisa tidak ya ke sana? Gantian Bisa, untuk Pak. menempati ruang tidur Bisa, baru. Pak. Nanti kalau Mudah-mudahan naik-naik bisa, kelas Pak. kita ke sana, Pak. Baik, terima kasih ya, luar biasa. Nana, ini tadi. Nah, ini anak-anak yang coba kita bincangkan dari gambar tadi, informasi apa saja, ya, kemudian ada yang bisa menyimpulkan. Anak-anak ini silakan Bapak berikan waktu 1 menit ya untuk berdiskusi, menemukan atau mendata informasi apa saja dari gambar tadi. Oke, tadi sudah berkelompok, ya silakan diskusi. Bapak sambil melakukan observasi untuk penilaian kinerja atau kerja kelompok kalian, keaktifan dan seterusnya. Baik, ya sudah selesai ya. WA atau langsung, Pak? Oh ya, ada sudah Bapak bagikan di LKPD anak-anak, ada di grup WA dan juga di Classroom. Oh, baik, Pak. Bisa kalian unduh. Baik, yang pertama kalian akan berdiskusi untuk mengidentifikasi atau mendata informasi apa saja di dalam gambar tadi ya. Sebutkan saja menurut kalian ya. Yang berikut silakan disimpulkan apa sih maksud dari gambar itu. Baik, sudah selesai ya. Silakan. Ada kelompok 1 atau kelompok 2 yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Ada Pak Guru, ada Pak Guru. Silakan dari kelompok berapa ini? Informasi apa saja yang kita dapatkan dari gambar tadi? Betul, silakan Pak. Menurut saya itu Pak, anggota DPR banyak uangnya. Iya, bagus sekali. Bagus-bagus, tidak sama di sekolah kita, panas. Iya, panas ya. Betul. Iya. Mungkin kita diminta untuk bersabar ya, Zul. Di ruang yang panas, tapi kita akan melahirkan generasi yang bisa tidur di ruangan yang dingin, begitu ya? Iya Pak. Ada lagi kelompoknya Rizka bagaimana? Ya, Pak. Ya, silakan. Dari gambar tersebut, anggota DPR digambarkan dengan orang yang lebih besar, Pak, daripada orang yang membangun gedung dan rakyat yang bilang ruang tidur baru, Pak. Jadi diibaratkan bahwa anggota DPR itu orang yang paling besar yang menguasai, Pak. Hebat sekali jawaban ini yang Bapak tunggu-tunggu ya. Cerdas sekali. Baik, ada lagi yang bisa memberikan komentar terakhir? Saya, Pak, saya. Oh ya, silakan Risna. Banyak anggota DPR yang hanya memakai gedung baru itu hanya untuk tidur, Pak. Terutama pada saat rapat. Betul sekali, luar biasa. Mudah-mudahan anggota dewan kita selanjutnya untuk supaya tidak banyak tidur di kantor ya, dengan adanya gambar-gambar seperti yang kita pelajari hari ini. Baik, terima kasih atas semua komentar anak-anak. Pada berikutnya, anak-anak siapa yang suka nonton ya? Siapa yang suka nonton? Saya Pak. Oh, suka nonton. Baik, kalau saya sering nonton, Bapak akan berikan tontonan nih ya. Coba bisa tampil? Kenapa ini? Tampil, Pak. Oh, tampil ya. Baik. Nah, Pak Seri mau kemana itu? Iya. Baik, kita nonton dan untuk sementara tontonan sudah selesai ya anak-anak. Ada yang bisa memberikan komentar anak-anak dari sepenggal tadi tayangan? Orangnya gendut, Pak. Oh, orangnya gendut. Kok lagi-lagi orang yang gendut ya? Orangnya nyasar, Pak. Nyasar itu, Pak. Nyasar di hutan. Nyasar di hutan. Kira-kira orang tadi pakai baju apa ya? Petani atau pedagang ya?
Orang kantoran, Pak. Kantoran, Kantoran. Kayaknya guru Pak seperti Bapak itu tuh. Ada yang tahu kira-kira mau apa kok? Pegawai, Orang Pak, kantoran pegawai. ya? Mau ngukur jalan mungkin, Pak. Jalannya Oh mau iya, diperbaiki. luar biasa. Jalan akan diperbaiki. Baik anak-anak, kan kita masuk pada materi ya. Anak-anak, jadi kata kunci teks anekdot ini adalah cerita, kemudian lucu, dan kritik. Ya, ini kita bisa mendefinisikan sebagai sebuah cerita yang berisi bernada lucu tapi menyampaikan kritik. Yang berikut, ciri teks anekdot ini bisa kita lihat ya. Ada teks bersifat lucu, menghibur, dan seterusnya. Anak-anak bisa salin ya. Jadi silakan dicatat apa yang menjadi ciri-ciri teks anekdot. Yang berikut berkenaan dengan fungsi teks anekdot ada dua, anak-anak. Yang pertama primer ya. Primer ini ada yang tahu primer, anak-anak? Apa primer ya? Fungsi primer ya. Fungsi yang wajib ya Pak ya. Fungsi yang wajib, betul sekali. Sekunder? Sekunder apa? Tambahan, Pak. Iya, betul sekali, tambahan. Jadi fungsi dari teks anekdot yang primernya adalah untuk apa kira-kira? Ada yang tahu? Untuk mengkritik Pak mungkin. Super sekali jawaban Yuni. Luar biasa, ini sudah terbiasa ranking 1 ya. Betul ya, betul memang ya. Primer ini untuk mengkritik ya atau menyampaikan aspirasi. Nah, fungsi sekundernya ada yang bisa menebak kira-kira apa? Yang lucu-lucunya mungkin Pak. Baik, betul sekali, yang lucu, luar biasa. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak sekarang kita akan lihat kembali, kalian akan masuk pada sesi diskusi untuk model teks anekdot dengan judul sedekah. Sudah sedekah semua belum hari ini? Anak-anak? Sudah, Pak. Oh, ada yang sedekah belum. senyum, Pak. Sedekah senyum. Ketahuilah anak-anak, senyum kita kepada saudara kita itu adalah sedekah. Apalagi senyum kita ditambah sedekah, berikan makanan, nyumbang masjid, luar biasa. Ya, belajar sambil tersenyum berarti belajar sambil bersedekah. Baik, anak-anak silakan kalian diskusikan. Kelompoknya masih yang tadi ya. Ada Deli dan juga ada kelompoknya Rizka. Silakan didiskusikan anak-anak. Baik, Bapak kira cukup ya diskusinya. Untuk yang kalian kalian diskusikan pada kesempatan ini, anak-anak masih sama ya, yakni mencari informasi yang tersirat dan juga membuat simpulan. Silakan dari kelompok berapa yang ingin menyampaikan simpulannya, menyampaikan hasil diskusinya atau mempresentasikan. Silakan. Saya, Pak. Oh ya, silakan perwakilan dari kelompok 1, Zulkarman. Ya, informasi penting dari pesan tersirat yaitu kita harus bersedekah, Pak. Betul. Yang kita sedekah itu bahwa kita akan miskin, Pak. Betul, betul. Justru menambah kekayaan kita, mungkin misalnya begitu, Pak. Luar biasa, super sekali. Ada yang lain anak-anak? Saya Pak. Oh iya, silakan Rizka. Kalau sedekah itu harus ikhlas Pak. Oh, sedekah harus ikhlas. Ya, tidak boleh mengharapkan kembalian. Itu tadi dikasih kembaliannya lebih banyak Pak. Oh iya, berarti yang sedekah untung ya jadinya ya. Luar biasa. Baik anak-anak. Itu adalah model teks, ya kita sudah nonton, kita juga sudah mengamati gambar. Anak-anak, ada yang ingin ditanyakan anak-anak terkait dengan teks anekdot? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Pak, saya Pak. Silakan nulisin. Kalau teks anekdot itu mesti kritikan Pak. Kalau bukan kritikan bisa dikatakan teks anekdot bukan Pak? Wah, menarik sekali. Ini pertanyaannya hebat. Ada yang kira-kira bisa membantu Bapak nih memberikan jawaban atas pertanyaan teman kalian. Apakah teks itu kalau lucu saja tidak ada kritikan bisa dikatakan anekdot? Ya, menarik kan? Yuk, siapa yang ingin memberikan jawaban ini? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Bapak beri nilai. Tenang saja. Saya, Pak. Oh iya, silakan. Yudi ini kalau sudah nilai, urusan nilai. Iya, Pak. Semangat kalau ini ya. menurut saya teks anekdot itu harus berupa kritikan, Pak. Jadi kalau itu merupakan ciri-cirinya, Pak. Hebat. Ya, Pak. Menurut Yudi, ciri teks anekdot itu harus ada kritikannya katanya tadi. Bagaimana? Ada yang punya pendapat lain?
Atau Mulisin bagaimana atas jawaban temanmu tadi? Oh gitu ya, ya Pak, saya paham Pak. Ya. Alhamdulillah ya. Akhirnya anak-anak sampailah kita pada sesi akhir kegiatan pembelajaran. Jadi rangkaian pembelajaran dari awal sudah kita lakukan. Anak-anak apa kesan yang bisa kita dapatkan ya melalui kegiatan pembelajaran teks anekdot ini? Ada yang bisa menyampaikan kesannya? Ada Pak. Wih, silakan, Jul, silakan. Jadi yang pertama itu Pak, kita hidup di dunia ini, kita saling membantu, misalnya Pak, kita bersedekah betul-betul apa yang dikatakan tadi teman saya Rizka, harus ikhlas Pak. Jangan kita takut miskin kalau kita bersedekah, karena banyak orang Pak yang bersedekah itu keluar uangnya 10.000, ya takutnya mau miskin begitu Pak. Oh iya. Kemudian yang kedua Pak, kita selalu mengkritik Pak. Artinya kalau yang salah kita kritiklah, bilang oh ini salah, kalau yang benar oh ini benar, kan begitu Pak. Itu saja Pak yang saya bisa paparkan Pak. Baik, terima kasih. Ada yang punya pendapat lain mungkin mendapatkan sesuatu yang berbeda dari pembelajaran kita hari ini? Bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Karena tadi kita sudah munculkan yang lucu-lucu itu. Menyenangkan, Pak. Oh, menyenangkan. Tapi bukan berarti menyenangkan saja ya. Ada makna ya? Iya, Pak. Boleh, baik. Terima kasih anak-anak atas segala apresiasi dan juga partisipasi dalam kegiatan pembelajaran ini sehingga kelas kita betul-betul terasa ada pembelajaran dan bisa aktif semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa manfaat dan juga berkah ya. Amin. Anak-anak, karena waktu sudah habis, ini anak-anak untuk pendalaman, silakan nanti anak-anak di rumah mencari teks anekdot dalam bentuk yang berbeda, kemudian tafsirkan ya dan simpulkan. Pertemuan selanjutnya silakan disampaikan dan juga hasil kertas kerja individu silakan dikumpulkan ke Bapak. Baik, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan jumpa di lain kesempatan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Amin. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, demikian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu sudah yang kedua ini ya. Oke, silakan. Ada yang berkomentar? Ya, nggak apa-apa ya, komentar saja ya. Kan komentar kayak obat juga ya, tapi untuk apa ya? Untuk menyembuhkan ya, gitu intinya ya. Ya. Oke, ya silakan Pak Yudi. Gimana Pak Yudi? Ya Bu, saya memberikan saran kepada Pak Sri. Ada 2 saran. Yang pertama, dalam pembukaan itu ada baiknya Pak Sri memotivasi siswa itu biar semangat belajar. Jadi agak dimotivasi apa, misalnya manfaat teks anekdot itu apa kita pelajari gitu. Jadi ada motivasi untuk siswa. Selanjutnya di kegiatan diskusi, itu pas diskusi sedekah, saya lihat siswa disuruh berdiskusi. Tapi tentang apanya mereka diskusikan, mereka nggak tahu. Setelah diskusi baru Pak Sri tampilkan, oh yang harus dicari ini